ini lebih ke orangnya yang bawaannya tuh mau menyenangkan orang aja, terus hidupnya itu apa ya, kalau bahasa gaulnya tuh yes man. Orang tapi kadang dari diam dia nggak pengen dipuji gitu kan sebetulnya. Iya, dia tetap pengen dipuji. Dia tetap pengen dipuji tapi Nggak nampak sekali. Nggak kelihatan lagi. Motivasi utamanya sebenarnya. Oke, selamat malam semuanya, sobat-sobat muda di rumah. Kembali lagi bersama kami di Boom, Bincang Orang-Orang Muda. Pada malam hari ini ketemu lagi bersama saya Daniel Kurniawan. Ya, tidak asing lagi lah pokoknya. Nah, teman-teman semuanya, pada malam hari ini seperti biasa kita akan membahas topik yang mungkin hangat bagi kita semua. Tapi saya tidak sendirian. Saya mengajak beberapa orang-orang yang mungkin sudah populer di kalangan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer, di mana mereka adalah orang-orang intelektual yang sangat tinggi. Oke, kita tanpa berlama-lama kita sambut saja mereka, James dan Alfa. Yeay. Perkenalkan dulu diri kalian. Selamat menonton. Ya, kami kalau saya namanya James Andronikus Teruswawa, biasa dipanggil James. Ya. Kuatkan suara, Bang. Kuatkan suaranya, Bang. Ya. Ya, saya orang biasa, bukan seperti yang sampai kolonial. Jadi mereka ini juara-juara enggak. per tingkat. Enggak. Bong. Ini Alfa. Oke, lanjut. Oke, halo, perkenalkan nama saya Timothy Alfa Fiderio Polin, biasa dipanggil Alfa. Saya sekarang masih mahasiswa tingkat 2. Udah ada pacar belum? Masih mahasiswa tingkat 2. Belum mulai ya. Semester 3. Ya biasa-biasa aja lah, bukan orang yang hebat, bukan orang yang apa. Benar, oke. Sekian mungkin itu aja perkenalan dari mereka. Mungkin kalau ingin lebih lanjut lagi, ya datang aja ke STT, siapa tahu bertemu sama mereka nanti ya. Nah, teman-teman, sobat-sobat semuanya, pada malam hari ini seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin hangat bagi kita semua. Apa tuh? Salah satunya adalah people pleaser. Oh, pasti kalian udah tahu dong istilah-istilah itu kan? Oke. Pernah dengar sih, pernah dengar kan? Iya. Coba sih kalian kasih tahu dulu sama penonton, apa sih istilah tentang people pleaser ini menurut kalian gitu? Apa ya? Kalau menurut saya sih people pleaser ini lebih kepada suatu kondisi atau perasaan seseorang ketika ia sering merasa nggak enakan, sering terlalu menjaga perasaan orang seperti itulah. Kau termasuk orang-orang kayak gitu atau gimana kalian ini? Iya, termasuk, bisa jadi. Bisa dibilang begitu. Nanti kita bakal bahas lah. Oke. Kita bakal bahas ya. Lu Aku ketinggalan ya. Kalau aku sih tentang people pleaser, karena baru aku di sini kan baru 1,5 tahun lah hitungannya kan. Ya, jadi sebelumnya pasti lumayan lama lah di dunia, masih aktif di media sosial, dan akhirnya kenal sama berbagai macam istilah yang lagi istilahnya lagi boomingnya lah ya. Oke. Baru-baru lah, bahasa baru lah. Baru lagi viral, yang pamornya lagi naik-naik, lagi dibicarain semua orang. Nah, salah satunya itu biasa anak-anak zaman sekarang kalau misalnya lagi berinteraksi atau lagi bersosialisasi, kadang suka muncul tuh kata-kata, salah satunya people pleaser. Betul biasanya banget, tuh kayak langsung dibicarain kayak, ih kok kamu orangnya people pleaser banget sih, atau padahal sebetulnya kita nggak tahu sebelumnya. Iya, kok kamu people pleaser. Aku juga penasaran waktu itu kayak apa sih people pleaser ini, dan setelah aku cari-cari tahu, rupanya people pleaser ini lebih ke orangnya yang bawaannya tuh mau menyenangkan orang aja, terus hidupnya itu kalau bahasa gaulnya tuh yes man, artinya ya, kayak nggak bisa serba iyalah, nggak bisa serba iya. Iya. Pokoknya nurut lah intinya. Ya, betul. Minta tolong pokoknya dikasih. Betul banget. Baru kali-kali inilah kalian tahu tentang istilah people pleaser ini ya, atau udah sebelumnya udah pernah? Dari kapan kalian tahu? Kalau aku ya, kalau secara pribadi sebenarnya istilah ini baru nggak jauh banget dari hari ini kita lagi bahas ini, nggak jauh banget dari hari ini aku tahu tuh istilah ini. Tapi kondisi ini ternyata sudah banyak terjadi, sudah banyak dirasakan banyak orang, tetapi istilah ini baru saya tahu ternyata yang kondisi kayak gini ini namanya people pleaser ini. Berarti Sudah baru, istilahnya masih baru, tapi kondisinya itu kalau kondisinya udah lama ya. Kalau sangat lama. Gue bilang sebelumnya udah pernah 1,5 tahun di sini, nah baru di situlah baru ngerti istilah itu ya.
Atau Kalau sebelum-sebelumnya juga udah tahu? kalau aku sih sebelumnya udah ada gambaran ya, tapi belum begitu paham sebenarnya people pleaser ini sebenarnya apa sih. Cuman taunya yang mau menyenangkan hati orang, tapi kan yang namanya menyenangkan hati orang biasanya udah sering lah Ya, kita udah hal biasa lah. udah hal biasa. Kenapa jadi disorotin sekarang dengan istilah people pleaser Mungkin ini karena kan? istilah Nah, baru itu iya, jadi istilah makanya baru. itu ya. Nah, berbicara tentang people pleaser terus dibilang hal ini sekarang jadi sorotan kan? Nah, aku mau nanya sama kalian berdua yang udah lumayan tahu lah tentang people pleaser ini sendiri kan. Kenapa sih, apa sih menurut kalian orang itu bisa jadi people pleaser itu karena apa? Kan siapa tahu entah dari apa situasi dia, terkadang dia kena apa di masa lalu atau sesuatu terjadi dalam diri mereka apa? Coba menurut kau dulu lah James. Nah, apa ya? Ya lebih ke latar belakang orang itu sih. Jadi Oh, dia lah ya. ya bisa jadi ada pengalaman-pengalaman yang pernah dia lewati sehingga mendidik dia menjadi orang yang seperti itu, menjadi seorang people pleaser ini. Nah, contohnya gini, apa ya? Ini pengalaman sih ya, lebih ke termasuk- pengalaman. Oh iya iya iya. Karena ya teman-teman perlu tahu karena saya tipe orang yang seperti ini, jadi saya ya termasuk paham lah yang seperti ini. Nah, kalau saya secara pribadi sih dari latar belakang keluarga ya, karena tipe keluarga itu adalah orang-orang yang disiplin, Keras, kemudian punya standar yang tinggi. Ya, jadi ketika saya tumbuh di lingkungannya seperti itu, tumbuh di keluarga seperti itu, jadi pada akhirnya saya terbiasa untuk memenuhi ekspektasi orang tua. Kayak Nah, tuntutan gitulah ya. ya ada tuntutan, contohnya dalam akademis biasa untuk ditekan terus menerus gitu loh. Jadi Pusing juga gitu. ketika nilai itu turun adalah masanya ketika kami dimarahi habis-habisan, kemudian dituntut untuk belajar terus. Pokoknya harus menjadi sama seperti apa yang diekspektasikan orang tua. iya, Nah, iya. latar belakang ini berpengaruh banget nih teman-teman. Kalau misalnya kalau kalian menjadi seorang people pleaser, salah satunya pasti dari latar belakang. Coba lihat apa dari lingkungan kalian, apakah dari lingkungan yang mempunyai standar yang tinggi. Nah, itu bisa mempengaruhi karena kita terbiasa untuk dituntut untuk yang melakukan hal-hal yang mungkin ya di luar kemampuan kita, tapi kita terbiasa melakukannya gitu. Kalau menurut kau Alfa, apa yang mempengaruhi itulah? Kok bisa jadi ada people pleaser itu dalam diri? Kalau menurut aku sih sama juga sih sebenarnya, lebih ke latar belakangnya gitu. Apa aku sendiri juga bisa dibilang lah punya pengalaman yang sekarang baru aku coba mikir-mikir, oh ternyata ini juga termasuk ke dalam people pleaser gitu dalam pengalamanku yang di masa-masa yang lalu. Dan memang apa yang dibilang sama Bang James ini juga benar gitu, benar adanya kalau menjadi seorang people pleaser itu dipengaruhi sama latar belakang pribadi itu masing-masing. Latar belakang sosial ya. Latar belakangnya. Kalau tadi Bang James ngomongnya tentang orang tua, tentang tekanan, ya itu juga menurut saya yang paling banyak dialami ya, karena sebelum ini kan aku juga baca-baca gitu tentang people pleaser ini, dan memang tumbuh di situasi di mana orang tua itu punya banyak ekspektasi sama kita, itu mempengaruhi kita untuk jadi orang-orang yang kalau misalnya nggak memenuhi ekspektasi, jatuhnya itu nggak enak sama orang tua. Misalnya gimana ya kalau orang tua saya akhirnya kecewa sama saya, akhirnya kan jadi tumbuh benih people pleaser itu kan. Nah tapi Harus merasa harus sempurna iya, gitu lah. merasa harus sempurna. Tapi kalau aku sih ada juga latar belakang, misalnya dalam pergaulan sosial itu juga mempengaruhi bagaimana Perilaku kita seseorang lah itu gitu ya. bisa berperilakunya menjadi seorang people pleaser. Oh. Misalnya karena dia ingin diterima dalam suatu circle, dalam suatu pertemanan, akhirnya dia tidak mau mengecewakan orang-orang itu, tidak mau mengecewakan teman-teman, sehingga akhirnya dia mengorbankan sesuatu begitu dari miliknya untuk bisa disenangi. Untuk menyenangkan orang lain bisa juga supaya kita disenangi. disenangkan. Iya, dan itulah, bisa pokoknya diterima Supaya juga. kita bisa diterima. Berarti masuk ke termasuknya bisa jadi seperti itu dari masa lalunya, terus perilakunya itu bisa menjadi people pleaser itu ya. Iya. Nah,
Kalau bahas perilaku nih, berarti condong lebih kemana nih menurut kalian nih? Karena ada Betul, istilah betul. introvert sama extrovert kan? Ya, ada. Nah, kalau people pleaser ini yang lebih orang yang biasanya kena itu orang introvert atau extrovert ini menurut kalian? Ini gimana ngomongnya ya? Agak susah kayaknya ya. Sebenarnya antara-antara nih ya. Karena nggak ada kepastian tuh mau yang extrovert, introvert itu sebenarnya bisa. Ini balik lagi kepada latar belakang orang itu sih, pengalamannya orang itu. Jadi nggak ada pengaruh, sebenarnya nggak ada pengaruh mau orangnya itu introvert atau extrovert itu bagiku sendiri sih itu nggak terlalu berpengaruh. Tapi itu balik lagi ke orangnya, apakah orang itu punya motivasi melakukannya atau dia punya alasan atau dia punya faktor penyebab kenapa dia bisa menjadi begitu. Kembali lagi ke masalahnya dia Balik lagi ya. ke dalam dirinya sendiri. Iya, Itu sih. karena bisa jadi orang yang introvert, yang pendiam secara tidak langsung atau misalnya dia secara diam-diam juga merasa nggak enakan sama orang lain. Ya, Dan nggak betul. menutup kemungkinan juga buat orang-orang yang ekstrovert yang setiap harinya berinteraksi sama banyak orang dan terbuka soal dirinya, kadang-kadang dia juga jadi seorang people pleaser, nggak enakan sama orang, kadang nggak mau memberitahu apa yang dirasakannya, menutup dirinya, meskipun kondisinya dia adalah seorang ekstrovert gitu. Karena dia mau tampak ceria gitu loh. Jadi dia di satu sisi nggak enak untuk menyampaikan. Jadi sebenarnya mau introvert, mau ekstrovert, mau kepribadian apapun sama-sama punya potensi untuk jadi seorang Betul people pleaser banget. menurutku. Betul banget. Oh, berarti dari situlah nggak ada lah antara mereka berdua ya, dua-duanya itu masih bisa kena potensi Ada itulah berarti ya. kemungkinan, ada kemungkinan pasti ada. Nah, cara kita buat membedakan itu kan pastinya ada ciri-ciri dari people pleaser ini kan. Kayak mana cara kita membedakan ini? Apakah ada kayak kriteria ciri-cirinya dari people? Ya, ya. Ciri-cirinya lah intinya dari people pleaser ini kayak mana lah? Orang yang Ya. people pleaser itu ya. Kadang kan kita susah untuk membedakan kan orang Oke, itu kan. oke. Supaya kita bisa Ya. punya bisa penilaian, oh ini ternyata People kita bisa pleaser. kenalin sebagai people pleaser Ya. itu ya, gitu ya. Gimana ya? Coba deh Alfa deh. Apa dulu lah coba dari tadi jam terus coba kau. Apa ya? Oh iya, aku pernah mengalami, maksudnya ciri-ciri ini juga akhirnya aku sadar kalau ini ternyata termasuk salah satu tanda-tanda kalau seseorang itu termasuk people pleaser juga. Salah satunya itu adalah nggak mau ngomong kalau perasaannya itu dilukai. Jadi Kayak memendam lah ya berarti ya. Jadi misalnya contoh aja langsung Pengalaman nih, pengalaman. Iya, Pengalaman. Oke, iya, langsung pengalamannya aja. Oke. Karena kan Balik lagi semuanya. bisa- Buktinya ya dari pengalaman iya, bisa sendiri itu. dibilang kan kalau Bang James masih apa ya istilahnya, masih harus menghadapi people pleaser. Aku orangnya itu apa ya, bisa dibilang penyintas lah, atau udah nggak mau lagi jadi seorang people pleaser gitu. Tapi memang people pleaser itu meskipun mau cepat mau lambat durasinya dalam kehidupan itu pasti akan selalu punya bekas gitu. Ya. Jadi orang yang nggak enakan itu akan selalu ada sedikit-sedikit lah membekas, meskipun udah kita tinggalkan, nggak mau lagi jadi orang yang nggak enakan gitu. Nah, kembali lagi tadi nggak mau memberitahu kalau perasaannya dilukai gitu. Dulu apalagi Kesaksian nih. pas masa Sekalian curhat nih, sekalian curhat. sekalian curhat Siapa lah gitu. tahu. Dulu pas masa-masa SMP SMA itu kan baru masuk masa pubertas kan. Ah. Jadi ya labil lah, emosi masih belum bisa dikontrol dan lain sebagainya. Dan memang dalam pertemanan itu aku selalu maunya kalau aku berteman sama ini, oh nggak usah lah ada konflik, nggak usah lah ada masalah apa-apa gitu. Dan akhirnya itu menuntun pada pribadiku yang akhirnya ketika misalnya ada perkataan mereka yang sebenarnya buat aku tersinggung, tapi akhirnya karena nggak mau ada konflik, Mencoba memendam dalam hati. nggak mau bilang tiba-tiba yang langsung bilang, kok kau ngomong kayak gitu sih, aku tersinggung loh, nggak bisa kita ngomong kayak gitu kan. Karena sisi nggak Iya, pengen ada konflik itu sisi nggak ya. pengen ada Berarti konflik. mulai kerasa bener-bener kena people pleaser itu ya pas di Iya, situ lah nah, ya. Jadi dari situlah akhirnya terbiasa kalau Oh, misalnya iya, iya. ditanya kamu nggak apa-apa ya.
jawabannya Aku selalu nggak apa-apa. nggak apa-apa, aman aja kok. Berarti aman kayak aja, cewek. Pak. Oke. Cewek itu people pleaser nggak? Karena kalau cewek Gue bawa gender, gue Enggak, bawa gender. maksudnya Belum, bukan belum. gitu. Jangan Terkadang kan gitu ya teman-teman. khusus, kasus khusus kan. Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Padahal dalam hati kenapa itu kan. Ya, sebenarnya agak beda sih kalau kita lihat konteksnya Oh dulu. iya ya, Nah, oke. Ya tapi itu sih maksudnya nggak mau kalau misalnya perasaannya dilukai itu sebisa mungkin kalau itu akhirnya bisa membuat orang yang lagi jadi temannya atau yang jadi lawan bicaranya itu akhirnya jadi berubah moodnya, pasti seorang people pleaser nggak akan mau kasih tahu tuh. Pasti Oh, menghindari rasanya, bagian menghindari. itu. Menghindari konflik Iya. lah. Itu sih yang Takut ada perselisihan. Dan Ya, yang memang bagus aku baca sih. memang itu sekaligus ciri-cirinya juga. Kalau kau coba kau menurutmu ciri-cirinya lah. Siapa tuh? Oh Karena ya, oke. sering kulihat kau termasuk orang yang people pleaser juga kau. Ya karena memang itu apa ya, sifatku juga kan. Jadi menjadi seorang people pleaser ini memang susah. Ya contohnya aja ya. Dikit-dikit nggak enakan. Ya itu tadi nggak enakan. Jadi apa-apa dimintain tolong, ya diusahakan. Jadi kadang-kadang tolong dong gini, minta tolong dong, kerjakan dulu ini. Jadi kita cuma bisa, ya nanti diusahakan ya. Jadi kayak berusaha untuk menghindari konflik. Konflik itu bukan berarti hanya adu mulut, pertikaian, tapi menghindari rasa nggak enak dengan orang Ya, lain itu ya. loh. Jadi kita berusaha untuk mengiyakan itu supaya ya pandangan orang lain ke kita itu nggak berubah. Dan gimana ya? Kalau sebagai orang-orang people pleaser ini, dia pasti menganggap bahwa aku harus punya apa ya, image yang baik sama dia. Pokoknya dipandang orang harus baik lah Iya, intinya. jadi dengan tujuan yang seperti itu, jadi apapun yang diminta sama orang, Iya. Ya. Iya. jadi susah untuk mengatakan Pokoknya tidak. sulit untuk mengatakan tidak itu Betul ya. banget. Terus itu tadi berkaitan juga standarnya orang itu jadi patokan. Wah iya sih. Contohnya nih dalam misalnya mengerjakan sesuatu. Akademis lah, ranah akademis lah. Aduh. Kan orang-orang Ya populer. oke. Enggak juga, enggak ya. sepopuler itulah. Apa namanya? Kita diminta untuk mengerjakan, contohnya orang sudah tahu nih kita berkesimpangan di bidang seperti itu, udah tahu kita mayornya di bidang itu, tapi ketika orang membutuhkan pertolongan dan kemudian mengarahkan permintaan tolong itu kepada kita jadi merasa, aduh, berarti aku diandalin ya. Jadi kita sulit lagi untuk mengatakan tidak dan berusaha untuk mengatakan ya meskipun itu sulit. Iya. Meskipun itu sulit. Dan karena itulah kita berusaha untuk memenuhi standarnya orang lain. Itu tadi sih berkaitan sih. Oh, berarti pada intinya orang people pleaser atau ciri-ciri mereka itu ya itu. Pertama sulit untuk mengatakan tidak. Sulit untuk mengatakan tidak. Ada Ya, nggak sih orang terus. people pleaser kayak gini? Ngerasa kok kalian lah salah satu kan pernah mengalami people pleaser ini sendiri kan. Nah, kalian pernah ngerasa misalnya orang lain yang kena masalah tapi kalian malah yang kayak merasa kalian lah yang merasa ikut bersalah terbeban gitu. lah, Ya, merasa ikut terbeban. itulah Ya, salah satunya. sering banget sih, sering banget. Karena kalau orang misalnya melakukan sebuah kesalahan kan, tapi Ya. kita sebagai temannya atau kita juga berada dalam pelayanan yang sama, pekerjaan yang sama. Kalau hanya dia yang dimarahi itu kayak rasanya Gak fair lah. kok jadi nggak nyaman gitu loh, nggak adil banget. Ya. Aku kan ikut di dalamnya. Jadi saya kayak merasa ya ampun, kasihan banget orang ini. Jadi kita jadi ikut dalam keterpurukan itu. Tapi kalau si Alpa ini kalau udah kita lihat dari 1 tahun setengah ini kita lihat udah ada beberapa banyak. Sekarang nggak kayak people pleaser lagi. Dia malah kayaknya jadi orang yang kayak mana ya? Lebih ke bodoh amat gitu kan? Sekarang, lebih bodoh amat lagi kan sama orang? Ya gimana ya, maksudnya pengalaman jadi seorang people pleaser itu kan menjadi orang yang gak enakan itu gak enak gitu. Apalagi yang Ya, yang dibilang sama Bang James tadi, dalam menghadapi sifat diri sendiri yang menjadi orang yang gak enakan itu, kadang kita udah berusaha sebaik mungkin gitu kan, tapi standar orang lain nggak nyampe apa yang kita buat itu nggak apa, atau biasanya mereka nganggapnya biasa aja gitu.
Dan akhirnya karena kita udah mau memberikan yang terbaik misalnya, dan mereka anggapnya biasa-biasa aja. Dan akhirnya kita merasa bertanggung jawab gitu sama perasaan mereka gitu. Misalnya, loh kok dia kayak gini ya? Atau mungkin dia marah gitu, atau mungkin dia lagi nggak mood gitu. Akhirnya dia sebenarnya mendadak peka ya. Iya, dia sebenarnya biasa aja. Merasa Dia tergerak sebenarnya tuh hatinya. biasa aja, tapi kitanya itu loh yang jatuhnya jadi mikir akhirnya kita yang sakit, orang lain itu lagi sehat-sehat aja. Kadang pun lagi menjalani ngerasa kehidupannya tiba-tiba gitu. orang itu diam, teman kita diam. Terus langsung dalam hati kita mikir, dia kenapa ya kok diemin aku? Itu kan termasuk contoh orang people pleaser juga kan? Iya, nggak enakan Iya. gitu. Tapi kayak mana ya? Ada satu lagi nih yang sangat relate banget. Contohnya kan minta maaf terlalu berlebihan, merasa bersalah. Ya. Contoh apa ya? Kalau kita melakukan hal kecil aja sebenarnya itu nggak mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, tidak mempengaruhi bagian-bagian lain, tapi satu kesalahan kecil itu seolah-olah kita sudah merusak apa ya standarnya kita terhadap ekspektasi orang lain gitu loh. Jadi ketika melakukan kesalahan kecil aja minta maaf, sorry banget ya, sorry saya itu nggak sengaja ini. Padahal sebenarnya sepele, hal kecil tapi lah. jadi hal yang besar karena dia merasa itu besar gitu. Ya sih kebanyakan orang kalau people pleaser juga kayak gitu Iya, contohnya kan. asli susah banget. Dan ada juga satu hal yang memang pengalaman dan aku nggak suka, sangat-sangat nggak suka sama kebiasaan-kebiasaan yang orang people pleaser ini. Misalnya nih, kita lagi ngobrol. Ya. Terus misalnya aku ngobrolnya duluan sama Bang Daniel misalnya. Bang Daniel bilang, Bang James itu dia orangnya katro ya. Kayak gitu. Wah kacau. Ah, Kenapa jadi Pemisalan. apa ini ya? Kenapa jadi apa contohnya? Wah, Pemisalan. dendam pribadi. Pemisalan. Ya oke. Bang James ini orangnya katro ya. Terus aku nanti jawabnya, iya ya dia orangnya katro ya. Tapi nanti giliran aku ngobrol sama Bang James bilang, si Daniel ini orangnya katro ya. Nanti aku bilang lagi, Ikut-ikut. Bang Daniel juga orangnya katro. serba iya. Nggak bisa kita memihak ke salah satu orang. Sebenarnya kayak gitu dosanya nambah 2 kali lipat Jadi loh. akhirnya nggak jatuhnya nggak konsisten gitu misalnya. Atau ada lagi kebiasaannya misalnya lagi ngobrol kita bertiga. Bang James bilangnya, aku suka Sprite loh. Terus Bang Niel juga bilang, aku juga suka Sprite. Nah, aku sebenarnya gak suka Sprite. Aku nggak suka, juga. tapi aku jawabnya, iya aku juga. Ya udah, jadi akhirnya Bang Daniel punya ide dong. Ya udah, ayo kita beli Sprite aja. Nah loh, kita udah terlanjur melakukan Sprite kan. Padahal Akhirnya kita dengan terpaksa meminum Sprite itu hanya untuk jadi seorang people pleaser, hanya untuk menyenangkan hati Bang Daniel karena dia suka Ya, Sprite gitu. betul. Itu kadang-kadang juga merepotkan sih. Kecenderungan apalagi- menyenangkan hati orang lain. Iya. ya si dari tadi ngomongin people pleaser tadi kan intinya ingin menyenangkan orang lain sama kayak mana ya contohnya biar kadang kita biar dipuji orang kan melakukan kebaikan Ya, itu. betul sekali. Nah, aku sempat terbesit dalam pikiranku tiba-tiba bisa nggak kalian ngerti orang yang haus pujian, yang pengennya cuma dipuji aja padahal kayak seolah-olah misalnya kayak gini kan. Kalau people pleaser kan, ya kayak seolah-olah dia pokoknya mau orang lain ingin tahu kalau dia itu bener baik. Tapi kan orang haus pujian juga sama kan, ingin tahu dirinya itu baik kan. Nah menurut kalian ada nggak sih perbedaan itu dari people pleaser sama orang yang haus pujian ini? Perbedaannya ya karena memang kalau sekilas kita melihat mirip-mirip ya karena sama-sama Ya, tujuannya hampir untuk sama. Iya, emang. untuk apa ya untuk Biar dipuji. Ya, bukan ya, biar dipuji. setidaknya bukan. adalah Ya, iyalah. kemungkinan untuk dipuji itu Ya. kan antara people pleaser sama haus pujian. tujuannya sama menyenangkan hati tapi pertanyaannya hati siapa dulu. Nah, oke kalau kayak gitu untuk menjawab yang itu ya kita bisa mulai bahasnya itu di apa ya? Pergerakannya bisa. Dari tindakannya Dari itu ya. bentuk tindakannya tadi ya, Ya. ya bisa. Nah contohnya nih, kalau people pleaser itu dia lebih apa ya? Dia lebih kalem untuk pergerakannya. Dia nggak terlalu kelihatan. Bahkan dirinya sendiri nggak sadar kalau dia itu seorang people pleaser loh.
Oh berarti kadang dia mau nolong orang tapi kadang dari diam dia nggak pengen dipuji gitu kan sebetulnya kan? Dia dia tetap pengen dipuji. Oh. Dia tetap pengen dipuji tapi nggak nampak sekali. Nggak kelihatan bukan lah itu ya. motivasi utamanya Iya, iya. sebenarnya. Tujuannya sebetulnya bukan itu. Iya, tapi Bukan kalau terlalu itu. dipuji dia senang gitu. Oke. dia senang dipuji, tapi dia nggak mau menunjukkan kalau dia tuh senang dipuji. Nah, dari pergerakan itu aja kita sudah tahu. Sementara kalau haus pujian ini, nah ini yang berbahaya. Terlalu agresif. Dari katanya aja udah haus gitu, haus. Tahu lah orang kalau akan haus pujian. gitu. Jadi Kita aja kalau haus mau air aja kan segala cara dilakukan gitu. Ya. Buat Apalagi kalau orang yang apalagi orang yang haus pujian pujian. kan. Itu udah pasti pergerakannya itu akan sangat apa ya? Sangat satset hanya untuk dapat pujian gitu dan memang nampak banget, gitu kelihatan ya. banget. Kelihatan sekali. perbedaan itu sangat jelas sekali loh. Kalau people pleaser tuh cuma itu atau smooth ya, mungkin smooth, lebih smooth ada ya. lagi yang lebih price lagi buat membedakan itu dari hal apalah, dari fokusnya, dari resikonya Apa ya? lah atau apalah. Kalau aku sih menurutku dari apa ya? Dari cara orang lain menerima tindakannya itu ya, dari cara orang lain menanggapinya ya. Betul. People pleaser meskipun memang ya sama-sama people pleaser sama haus pujian ini nggak disarankan ya, tapi orang yang people pleaser itu kadang di mata orang lain mereka sulit orang lain nanggapnya orang lain lah ya. sulit menangkap kalau dia itu people pleaser gitu. Karena kadang nampaknya sebagai satu hal yang memang kebaikan gitu. Dia melakukannya memang baik, dia baik, tapi nggak banyak orang yang tahu kalau ternyata seseorang itu misalnya people pleaser. Jadi kadang ketika dibilang aku ini people pleaser loh. Minum. Silakan. Punya aku buka. Jadi kadang kayak aku ini people pleaser. Nah, baru kaget orang-orang itu. Oh, ternyata kamu people pleaser. Tapi ada beberapa orang yang memang peka sama orang yang mereka lagi berinteraksi dengan orang itu, dia peka. Jadi akhirnya dia tanya, "Kamu orangnya cenderung people pleaser ya?" Nah, jadi hanya beberapa orang tertentu saja yang Kalau orang nggak tahu yang peka. apa Iya, itu? jadi kayak kamu people pleaser gitu. Nah, itu kalau people pleaser. Ya. Sedangkan kalau haus pujian itu orang cepet tangkap. Kalau nih orang haus pujian. Kelihatan. Ini orang haus pujian. Kelihatan ya. Makanya haus pujian itu Kayak- konotasinya selalu kayak- negatif. Jangan sebut merek. No. Kita di sini main aman. Main aman. Kok jadi Oke. kayak acara-acara skip, ini ya. Lanjut. Nah, jadi haus pujian itu ya memang lebih gampang orang tahu lah motifnya itu kayak ini jatuhnya kayaknya haus pujian deh. Karena misalnya ya orang itu tahu main musik, tapi main musiknya jago misalnya. Tapi bilangnya untuk pemain apa musik nih, yang apa di luar nih? sana jangan Apa nih? tersinggung. Jangan Wah, dicontoh, wah. jangan dicontoh. Ini Pemain contoh, musik cuma jangan contoh. tersinggung. Ini Bawa pekerjaan loh. Tidak pis. Oke. Jadi orang yang misalnya dia tahu main musik, permainan musiknya itu skillnya itu jago. Tapi ketika dia bermain di depan orang yang nggak tahu main musik misalnya, dia akan bilang kayak, aku nggak tahu main musik, aku nggak jago. Ada juga temen gue itu misalnya juga. udah main kan, gimana sih aku bingung nih, aku nggak tahu main, aku nggak jago. Biar orang lain itu kayak, enggak, kau jago kok, kau mainnya Kayak disanjung-sanjung lah. Disanjung-sanjung kan. Itu akhirnya dia kayak, wih, aku dipuji orang nih. Nah itu orang yang haus pujian gitu dan berarti memang beda. Aku tahu pikiranmu ke siapa. Aku mikir diriku sendiri. dan memang ada orang-orang tertentu, bukan orang-orang tertentu ya, kebanyakan bukan orang pasti sini, bukan orang sini lah intinya. akan langsung sadar gitu kalau Di sana banyak. Luar sana. Kalau di sini, di sini di aman. SCT nggak ada. Aman. SCT orangnya baik-baik kok. Semua rendah hati semua kok. People pleaser semua. Maksudnya dalam sisi baiknya. Oh iya. People pleaser dalam sisi baiknya. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Terus lain kalian ini Pak. Kalau tadi Alfa ngomong tentang apa ya? Resikonya ya, lebih ke resikonya itu ya, Lebih resiko ketanggapan penerimaannya itu orang ya. ya. Nah, kalau ada perbedaan lagi nih menurut aku ya, ada perbedaannya lagi. Luapkan semua otak-otak intelektual kalian pokoknya. Di fokusnya, Oh iya, oke. fokus utamanya.
Nah, kita bahas satu-satunya. Nah, kalau orang people pleaser itu fokus utamanya itu adalah ekspektasinya orang lain, standarnya orang lain. Standarnya orang lain dijadikan standarnya kita. Ya. Standarnya orang lain dijadikan pedoman untuk kita mengerjakan sesuatu. Nah, perbedaannya di House Pigeon ini, dia fokus utamanya adalah dirinya sendiri. Dia melakukan sesuatunya tuh untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Iya. Mau dia melakukan ini, melakukan itu, dia hanya untuk dirinya sendiri supaya dirinya dipuji. Sementara kalau people pleaser ini, ya untuk orang lain, dia mau berkorban untuk orang lain. Ya. Pengorbanan Dan buat orang untuk lain walaupun dirinya memenuhi ekspektasinya orang lain. Oh, Jadi berbeda ya, ini fokus Perbedaannya di utamanya, situ. arah Jatuh- iya. targetnya beda. Jatuhnya fokusnya itu kalau House Pigeon itu refleksif gitu. Dia maunya mantulnya balik lagi ke dirinya dirinya sendiri. gitu. Kalau orang yang people pleaser, dia itu melakukan hal karena memang murni untuk orang lain, untuk pandangan orang lain gitu. Pandangan orang lain kalau dia ini bukan untuk kelihatan baik ya, tapi memang karena baiknya itu karena nggak enak gitu, karena nggak enakan sama orang. Sedangkan House Pigeon itu misalnya aja ada satu benda di depan yang bisa mantul gitu. Jadi akhirnya perkataannya itu Balik lagi ke dirinya dibuat-buatnya seolah-olah biar nanti ketika dikeluarkan perkataan itu mantulnya itu sebagai pujian. Merendah untuk meroket. Biasanya Iya, kadang begitu, orang merendah untuk meroket. gitu. bagus sih. Kalian udah paham sekali kayaknya sama people pleaser ini. Berarti ada lah pengalaman lah sebelum kalian masuk sini lah atau pas di sini lah. Nah, tentang people pleaser ini, kalian mengalami people pleaser ini entah itu dari pas hubungan pasangan kalian lah atau dengan teman kalian lah. waduh. Siapa tuh orang kan nggak terlewat jauh loh dari orang yang iya, pasangan kan. betul. Misalnya yang cowok nurut sama ceweknya bilang ini, iya, padahal dalam hati mikir, enggak, aku nggak mau. Tapi karena mau menuntutkan rasa cintanya itu, dia harus ngomong iya. Nah, cobalah dari pengalaman kalian lah. Kalau Alfa duluan lah Kalau- yang Biar dapat contoh dia. dia tuh pasti tahu tentang pasangan-pasangan itu pasti dia paham gitu loh. Alfa duluan. Pasangan. Aku kalau masalah pasangan-pasangan kayaknya kurang ya, tapi Iya. kalau Masih serius. serius. Apa karena ada kamera? Atau perlu kita matikan dulu kameranya? Nanti di belakang. Tapi sebenarnya kalau bicara tentang pengalaman menjadi seorang people pleaser, sebenarnya dulu pernah sih kayak jadi seorang people pleaser kayak konteksnya atau dari hal pertemanan. Dulu itu ya udah yang kayak tadi Dulu lah atau aku sekarang. yang kayak tadi lah aku bilang kan, maksudnya pas masa-masa masih labil-labilnya. Sekarang juga kayaknya masih labil sih, tapi baru mau kucemon nih, serius. dulu ya itu aku antisipasi kan biar nggak Oke. ini. Aku yang dulu Nah, bukanlah yang jadi sekarang. dulu itu parah banget, kayak emosinya nggak bisa dikontrol, cara menanggapi interaksi sama orang lain juga belum sebaik yang sekarang. Jadi akhirnya dalam pertemanan seperti yang aku bilang tadi, aku sebisa mungkin menghindari konflik. Dan kalau orang-orang sekarang bilang pertemanan yang baik itu kalau nggak ada konflik nggak akan bisa bertahan lama. Iya, gitu. bagus. Nah, dan itu yang belum aku pahami pada waktu itu. Dan waktu itu memang aku jatuhnya seorang people pleaser sekali, karena dulu pernah ada kasus pas kelas berapa ya? Kelas Kurang tahu. SMP. Oh. Iya, SMP. Aku lagi mikir Oh, ya. kirain nanya kan? Ya, enggak. Pas SMP pernah pas ujian, Ya, aku temenan dekat banget sama ada satu temanku di SMP. cowok atau cewek ini? Ya, Cewek nih. Cowok. Terus lah. Gak apa-apa cerita aja. Ini jadi memutarbalikkan fakta ya. lanjut. Ya sama teman-teman dekatku, kami sering ya aktivitas apa-apa bareng, Oh, dan tibalah saat ujian gitu. Kita kan tahu bersama ya kalau ujian itu serba ketat dan lain sebagainya, itu ketat nyontek tidak nggak bergerak. boleh, ini nggak boleh lain sebagainya. Dan tiba-tiba di pertengahan ujian soal esainya itu kan susahnya minta ampun. Apalagi soal, ya aku kan waktu itu bisa dibilang lah
mampu lah. Mampu. Apalah, Mampu. bagi seorang alfa Sombong yang ini, cuman sombong nih, sombong nih. kecil. Oh ini harus pujian. Enggak. Ini minta Maksudnya pujian. Ini udah mulai. Oke, lanjut. di dalam satu kelas itu maksudnya termasuk salah satu orang yang cepat mengerti. Dan Cepat tanggap. akhirnya ya cepat tanggap. Dan akhirnya waktu ujian dia minta lah, Pak bagiin dong jawaban nomor ini. Terus aku mikir kayak, ini di satu sisi hal ini salah loh Pak. Kayak aku mikir tuh. Hatiku Tapi berkata. kalau aku nggak kasih dia, nanti setelah ini berlanjut tuh konfliknya. Kayak Dikatain pelit. kalau dia marah gimana? Kalau dia bilang aku pelit gimana? Kalau aku dicap jadi orang pelit gimana? Nggak enak sama dia karena. Padahal sebenarnya kalau aku jawab enggak, dia pasti ya jatuhnya cuman ngomel-ngomel selesai. Ya. Biasanya gitu. Tapi itulah problematika seorang people pleaser gitu. Akhirnya merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain, atas respon orang lain gitu. Dan akhirnya aku milih, ya udahlah, kasih aja lah cuma satu nomor kok. Nah, dan Rupanya berlanjut. Satu-satu merembet. satu nomor, 2 nomor, 3 nomor, ya Semua. akhirnya ternyata nilai kami hampir seimbang gitu. Tapi masih tinggal Pak. Enggak lah. Memang seimbang, memang hampir seimbang. Hampir gitu. seimbang atau seimbang? Seimbang, konsisten Ini dong. Pelin-pelan, Ya pelin-pelan. kan kalau guru-guru kami waktu itu lihat perbandingannya, biasanya temanku ini agak di bawah, tapi kok tiba-tiba melonjak gitu. Nah, Ketahuan. Itu karena? nggak ketahuan, tapi Itu karena Kehendak Tuhan. people pleaser. Kalau kau Ya, sendiri kita James. harus positif. Nah, dan Oh dia masih belum, berarti masih banyak kesaksian Masih dia. panjang. enggak, banyak ceritanya. Ini udah mau air kok. Dan memang nggak ketahuan. Memang nggak ketahuan, tapi ya itu rasa bersalahnya memang ada di diriku sendiri, karena kan di satu sisi memang baik kita membantu teman, di sisi yang lain di waktu yang salah kita membantu teman gitu. Hanya gara-gara jadi seorang people pleaser. Ya sih Pak. Kalau kau sendiri sampai sekarang masih gak people pleaser nih? Masih sampai sekarang. Berarti banyak lah pengalaman. Satu aja lah. Masih banyak, tapi pengalaman yang seperti yang kujelaskan tadi di awal, memang semua itu berasal dari keluarga. Jadi memang papa ini tipe orang yang perfeksionis. Yes. Bapak ini jadi tipe orang yang perfeksionis. Jadi dia dulu nih ya. Tapi bapakku udah baik loh. Kami udah bestie. Om, tengok aja nanti kalau nonton ya Om. Pulang Desember. Om, kita minta klarifikasi nanti ya. Bapakku udah ini kok udah banyak berubah, dan ya nanti kita bahas perubahannya. Jadi kalau dulu itu bapak itu sering kasih patokan, kamu harus kayak gini loh, kamu harus jadi kalau juara 1 dikasih gini ada imbalan, Ada iming-imingnya lah. ada iming-imingnya gitu loh. Tapi sebenarnya di balik itu semua ada standar yang harus dipenuhi. Yes. Nilai turun sedikit, selesai di rumah. Langsung disuruh berdiri, angkat tangan sampai nangis. Oh, kirain angkat tangan pujian penyembahan gitu. Bukan. Terus kemudian itu makin tertanam lah dalam pikiran bahwa oh ternyata aku dituntut sempurna gitu. Jadi itu membekas loh. Pikir langsung jadi anak broken home. Enggak lah. Oh, bercandanya sampai situ. Puji Tuhannya enggak. Tapi walaupun papa itu udah ini udah banyak berubah, dan ketika contohnya kayak masa-masa kuliah ini ya, udah sering setiap kali ujian pasti nelpon. Jadi kalau misalnya sekarang udah masuk udah 2 tingkat terlewati, berarti 4 ujian terlewati kan? Ya. Oke. Telepon terus itu. Setiap Jadi UAS 4 kali nelpon. 4 kali nelpon pasti ada. Bilangnya stres. Dan sekarang bahasa mereka adalah kamu nggak perlu stres. Yang penting kamu berusaha. Mau berapapun nilaimu terserah. Yang penting jangan sampai kamu stres. Ini perubahan yang Bagus ya. sangat terasa, tapi Berarti sekarang patokannya jangan stres. tapi Siapa? tapi gini loh, yang mau dibilang itu pengalamanku ini di dalam keluarga
memang pada awalnya kayak seolah-olah apa ya, menyakitkan gitu loh. Tapi justru ada sisi positifnya juga loh. Ada sisi positifnya juga. Dimana ya aku terbiasa untuk melakukan hal itu secara maksimal, melakukan segala sesuatu maksimal. Nah itu juga membentuk diriku supaya walaupun aku seorang people pleaser ini, tapi di satu sisi aku terbiasa untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan dasarku. Tapi aku terbiasa dari itu ya, berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Nah, berlanjutlah, sering berjalannya waktu, makin apa namanya, naik kelas. Apapun yang kulakukan, kuusahakan untuk melakukan yang terbaik. Nah, jadi orang juga kalau sampai sekarang nih misalnya, kalau orang bilang, James itu suruh aja dia ini, dia bisa kok apa jelaskan ini, dia bisa ngerjain ini kok. Padahal bergumul. Jadi ya sebenarnya ya nggak semua waktu kita juga ada kan sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi, kita sebagai seorang yang sudah ada di benaknya orang lain, oh James ini seperti ini. Jadi kita harus dituntut untuk bisa memenuhinya. Udah James itu ya seperti ini. Sudahlah. Tapi itu pengalaman sih, tapi itu yang menjadikan aku seperti sekarang ini adalah adalah aku yang dulu. Tapi pengen lah ada perubahan gitu ya dalam diri. Wow, Sangat pengen. Karena sering kali aku nyampaikan sama orang-orang yang santai-santai aja hidupnya. Gimana sih caranya jadi orang yang Fair bro, katakan tidak pada yang santai-santai aja, yang ya nggak terlalu peduli lah dengan perasaan orang lain. Kalau apa yang mau disampaikan, sampaikan, sakit hati lah. Yang penting setelah itu berubah. Nah, aku bukan tipe orang yang kayak gitu loh. Jadi kalau orang disuruh menyampaikan sesuatu, lebih banyak diam karena selalu berpikiran bahwa takutnya apa yang ku sampaikan itu menyakiti orang lain. Nah, gitu sih. Susah. Jadi pengen banget berubah, tapi semua itu ada prosesnya. Mungkin Alfa, prosesnya udah terlewati lah, Mungkin dalam hati dia berpikir, ini kalau nggak mengganggu keuanganku, bodo amat lah. Waduh. Tapi ini nggak sih, bagus gak sih people pleaser ini buat orang-orang, siapa tuh teman-teman di rumah kan pengen tahu, bagus gak sih people pleaser ini bagiku, bagi teman-temanku atau bagi siapapun itulah. Menurut anak intelektual dulu, kalian juga anak intelektual dulu enggak? Ya kita sama-sama punya intelek loh. Kita sama-sama orang-orang intelektual itu lah orang-orang yang berpendidikan. Oke. Nah, saya nyerah kali ini. Kalau buat teman-teman di rumah sih, yang mau aku bilang, jadi seorang people pleaser, jadi seperti yang aku bilang tadi loh. Maksudnya jadi orang people pleaser atau jadi orang yang gak enakan itu gak enak gitu. Gak enak dan akhirnya jadinya gak bagus. Gak bagus buat apa? Entah itu buat fisik kalian, buat tubuh kalian, buat atau buat uang kalian yang kalian keluarkan untuk pengelolaan finansial kalian, bahkan untuk masa depan kalian yang dikategorikan sebagai hal-hal fisik, itu nggak bagus. Karena bisa aja dengan cara menghindari konflik kita melakukan segala sesuatu yang mempengaruhi fisik kita, justru mengorbankan diri kita, fisik dan mental kita juga. Dampaknya gitu. Berarti masuk ke fisik sama yang mental paling ya? yang paling berdampak itu juga mental, karena kita akhirnya kalau terbiasa dengan jadi seorang pribadi yang people pleaser, itu jatuhnya akan jadi pribadi dengan mental-mental yang selalu takut untuk berarti berbuat sesuatu. Ya cepat kena orang-orang yang keras berpikir lah berarti ya. Apa-apa mau melakukan ini, mikir dulu dia. Ini menyakitkan hati orang lain atau biasanya kayak gitu melankolis ya. Keras berarti kena berpikir lah berarti ya. Ya, yang tukang pikir panjang lah. Banyak ini. Kalau dari aku sih, apakah kepribadian people pleaser ini bagus untuk dijadikan kepribadian tetap seseorang? Tidak. Makanya kok mau ada perubahan kan? Makanya saya mau berubah. Walaupun itu sulit. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kan bahwa sebenarnya apalagi kayak kita ini kan dilatih untuk terus berkorban dalam pelayanan. Tapi balik lagi, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, kalau people pleaser ini
terlalu berlebihan dalam apa ya, mengorbankan dirinya sampai dia lupa bahwa dia itu juga berharga. Dia lupa untuk mementingkan dirinya sendiri. Sementara dirinya tersiksa hanya untuk menyenangkan hati orang lain. Itu sebenarnya kurang bagus juga untuk dipertahankan. Kecuali karena kita menyiksa diri kita sendiri itu juga bagus. Kecuali kalau tujuannya bukan buat, mungkin kan orang kadang berpikir, pokoknya aku harus bikin orang ini seneng. Itu kan merupakan salah satu hal yang salah kan. Sedangkan kita harus tujukan itu semuanya buat kemuliaan nama Tuhan kan. Betul. Makanya kesalahan mereka mungkin di situ lah, buat terlalu berlebihan lah ingin menyenangkan hati orang lain itu. Terlalu berlebihan. Berarti dampaknya bukan bagi mereka, bagi kami, karena saya termasuk dalamnya. Ya sebenarnya sih bagi kalian apa ya? Meskipun dibilang nggak bagus, tapi segala sesuatu itu bisa masuk kalau berdasarkan porsinya aja. Balik lagi ke yang Bang James bilang tadi, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak pernah bagus gitu. Nggak akan bagus buat diri kita ataupun buat orang-orang yang akan kita pengaruhi di sekitar kita gitu. Jadi balik lagi ke poin utama tadi, kalau people pleaser ini pokoknya jangan sampai berlama-lama lah di dalam diri teman-teman semua, karena itu nggak akan dampaknya itu nggak akan bagus. Itu kalau menurut pandangan kami ya, orang-orang intelektual di sini. Jadi, mulai mengakui diri sendiri. Jadi baik itu untuk fisik, enggak. Jadi misalnya jangan sampai kita mau jadi people pleaser, tiap kali teman kita kesusahan, minjam uangmu dong. Kalau nggak dikasih nggak enak. Kalau nggak dikasih nggak enak nih. Akhirnya ya udah ini uang. Nanti dibilang, nanti kita nggak akan minta karena udah jadi people pleaser kan. Kayak nggak usah serba salah. Secara halus bilang. Tapi pinjamlah kalau nggak tahu diri. Tapi di satu halus. Nah itu nanti di kesimpulan. Tapi di satu sisi yang lain, finansial kita juga dikorbankan gitu. Di satu sisi kita bisa pakai uang itu untuk hal-hal yang bisa jadi prioritas kita. Tapi di sisi lain, karena people pleaser itu akhirnya rugi kita. Karena nggak enakan sama orang yang sebenarnya kita bisa jawab, aku juga lagi butuh uang ini. Gimana kalau misalnya kalau jawaban klisenya, gimana kalau kita sama-sama berdoa gitu, atau gimana kalau kita ini. Tapi jawaban realistisnya pasti ada banyak hal yang lain yang bisa ditawarkan, toh. Maksudnya solusinya. Kemudian mental juga, jangan sampai hal itu mempengaruhi mental kita gitu. Ya, oke. Berarti itulah yang nggak kalau buat diri kita nggak bagus lah kalau secara berlebihan terus kita lakukan. Nggak bagus. Tapi ada bagusnya juga loh jadi orang people pleaser ini. Dari sisi kau lakukan people pleaser, siapa tahu ada sisi dari kau. Ini bagiku bagus. Apa alasannya? Bukan bagiku ini bukan menurutku bagus ya menjadi seorang people pleaser ini, tapi ada sisi yang membuat seorang people pleaser ini ada bagusnya gitu loh, yaitu tentang kepekaan. Nah ini orang-orang kalau kita perhatikan sekitar kita kan, ternyata kita bisa melihat sebenarnya orang yang peka dengan lingkungannya itu nggak banyak loh. Orang yang sangat memperdulikan lingkungannya, memperdulikan orang-orang sekitarnya, memperdulikan perasaan orang sekitar itu nggak banyak loh. Justru lebih banyak orang yang merasa bodoh amat dengan perasaan orang lain. Mau selama itu bukan urusanku, terserah lah. Justru ternyata lebih banyak orang itu. Aku udah banyak memperhatikan. Kenapa nggak banyak yang orang-orang sepertiku? Kenapa justru lebih banyak orang yang nggak paham tentang perasaan orang lain gitu loh. Ini bukan berarti karena aku di dalamnya makanya aku membela, bukan. Tapi ada sisinya, ada sisi positifnya yang kurasakan. Jadi sisi terangnya. Seolah-olah orang kalau kita menyatakan sesuatu dan kira-kira menyakiti hati orang itu, kita bisa langsung connect. Ternyata dia sakit hati, jadi merasa bersalah. Kesadaran bertambah, kepekaan bertambah. Jadi kesadaran untuk minta maaf juga lebih daripada orang-orang biasanya yang justru segan untuk minta maaf, sulit untuk mengatakan maaf. Nah, ada orang-orang yang sulit sekali mengatakan maaf, ada juga orang yang sulit sekali memahami perasaan orang lain, tapi justru dimiliki oleh
people pleaser. Berarti bagusnya kalau ada batasan-batasannya lah berarti ya. Berarti yang dibilang sama Bang James ini bukan people pleasernya yang ada positif, tapi dari kadang sifatnya hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang People pleaser ini kadang bisa kita bisa adopsi, jadi- bisa yes. kita contohnya lakukan gitu. Benar-benar. Kayak minta maaf itu nggak selalu Ya secukupnya aja minta lah, maaf nggak itu harus berlebihan. Nggak memang selalu kalau berlebihan harus kita nggak bagus. salah. Minta maaf itu memang kalau berlebihan nggak bagus, tapi memang minta maaf itu juga ada gunanya gitu. Maksudnya berpengaruh, minta maaf itu berdampak, dan misalnya memperhatikan perasaan orang lain itu juga ada gunanya, ada dampak, ada hal baiknya. Tapi kalau dilakukan semuanya berlebihan seperti Nggak people bagus. pleaser, nggak bagus. Yes. Itulah yang Intinya dimaksud tetap nggak bagus, positifnya itu. tapi ada yang bisa kita ambil dari sifat Ada yang bisa people pleaser diambil, ini. gitu. Jadi- Betul sekali. Pada intinya people pleaser ini merupakan suatu perilaku yang mungkin kalau kita lakukan secara berlebihan nggak bagus lah ya. nggak bagus. Tapi Soalnya- kalau misalnya iya. kita bisa ambil dari sisi positifnya, di mana people pleaser ini merupakan suatu orang yang memiliki kepekaan gitu kan, Iya. jarang berbeda dengan orang yang bodoh amat itu kan. Iya. Nah, kalian ada nggak sih dari kesimpulan semuanya ini, ada nggak sih yang mau kalian kasih sama mereka? Ya entah beberapa kalimat kayak ya singkat aja lah, yang penting mereka itu bisa mengerti. Entah dari teks firman Tuhan buat mereka juga nggak apa-apa, kalian kasih lah. Siapa tahu kalian bisa mengubahkan mereka yang memiliki pandangan yang buruk tentang people pleaser kan. Nah, silakan lah, dari siapa dulu? Dari yang tertua dulu lah. Iyalah, senior, Ayo, James. senior. Dari senior lah. Anda tertua di sini. Saya di sini sebagai pemandu. Oke, untuk teman-teman yang nonton nih, kalau apa ya kesimpulan dari pembahasan kita tentang people pleaser ini, intinya adalah menjadi seorang people pleaser itu nggak bagus banget, karena ya kita menyakiti diri kita sendiri. Oke lah kita memperhatikan orang lain, tapi kalau kita nggak memperhatikan diri kita sendiri itu ya itu percuma, betul, karena kamu bakal merugikan dirimu sendiri, tapi kamu berusaha untuk menyenangkan orang itu hal yang apa ya, hampa gitu loh, hampa. Dan walaupun aku juga belum bisa sembuh dari yang demikian, tapi tetap aku sarankan untuk berusaha untuk sembuh dari posisi itu, berusaha untuk menjalani proses berubah dari posisi itu, karena tetap balik lagi semua itu harus ada batasnya, harus bisa memanage perasaan, memanage emosi supaya kita juga nggak dirugikan. Nah, untuk firman Tuhan sendiri sih apa yang dikatakan dalam Matius, Buka. Mumpung anda kita Ini di nih. depan. ini penting banget nih. Matius berapa mas? Matius pasal yang ke-22 ayat 39. Ini ayatnya sering banget loh untuk kita baca, sering banget kita dengar di khotbah, sering banget kita dengar di renungan-renungan singkat, di motivasi juga sering banget dibawakan. Dikatakan di sini, perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita perhatikan sebenarnya kayak ayat ini berbicara tentang mengasihi diri sendiri, itu mengasihi orang lain gitu loh. Jangan bodoh amat dengan orang lain. Tapi ternyata di balik kalimat ini kita bisa mengambil dari sisi tentang people pleaser ini menjadi sama. Dikatakan di sini seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu manusia seperti. Nah, kata seperti ini kan berarti harus ada keseimbangan. Harus sama rata. Bukan berarti berat sebelah. Iya, jangan menyalahkan orang lain, Ya. jangan diri sendiri, dibiarkan bodoh amat lah. Bukan berarti kita lebih mengasihi diri kita sendiri. Yes. Ini itu namanya egois ya. Itu di berat sebelah nih. Atau sebaliknya kita lebih mementingkan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Ya, itu juga Berarti nggak boleh. harus seimbang lah. Yes, tepat sekali. Harus seimbang seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kamu mengasihi orang lain, ya kasihmu kepada orang lain itu harus sama rata dengan kasihmu kepada dirimu sendiri. Oke, bagus. Itu sih, itu sepele loh, tapi ternyata Kena ada makna lain loh kata seperti ini. bagus. Itu Kalau sih. kita pembahasan dari orang intelektual itu emang Kita semua orang intelektual. Iya, Kita iya. semua. Ya kan benar kan? Bahkan Pembahasan iya, dari iya, orang iya, intelektual. oke, oke, intelektual. Oke, lanjut. Yang terakhir nih pembahasan kita ayo. Oke, kalau dari aku sih bicara tentang people pleaser ini baik lagi sebenarnya
hal yang nggak bagus. Mau dilihat dari sisi manapun. Betul. Bahkan kalau kita mau coba tarik hal positif dari istilah people pleaser, itu pun kurang apa ya? Kurang bagus lah. Nggak ada yang bisa diambil positif. Tapi kalau misalnya kita mau ambil dari tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh people pleaser, bukan sifat bukan kata people pleasernya. Kita nggak mau mengadopsi kata itu dalam kepribadian kita. Karena sifat itu sudah menggambarkan negatif sebenarnya. Tapi kita ambil misalnya kalau perlu meminta maaf, minta maaf lah. Kalau perlu untuk peka dengan perasaan orang, tapi garis bawahnya gitu. Jangan berlebihan. Intinya jangan berlebihan. Dan sebenarnya kita nggak melulu harus menyenangkan hati manusia, karena sebenarnya tujuan kita orang-orang percaya, khususnya muda-mudi Kristen nih yang lagi nonton, kita di sini tuh hidup di dunia, tujuan kita itu cuma satu, kayak menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi instead of being people pleaser, try to be God pleaser. Wow, so English. Gak bisa bahasa Inggris ya, maksudnya kayak daripada kita berlomba-lomba untuk jadi seseorang yang gak enakan, yang selalu berusaha untuk menyenangkan hati orang lain, kita harus belajar untuk jadi seseorang yang mau menyenangkan hati Tuhan. Memang kalau dalam usaha kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan aja waktu dia ada di dunia itu dibenci oleh banyak orang. Jadi nggak mungkin kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan harapan kita juga menyenangkan hati semua manusia gitu. Jadi yang jadi prioritas kita adalah menyenangkan hati Tuhan, meskipun terkadang sulit untuk teman-teman yang udah terlanjur terjebak dalam sikap atau sifat people pleaser. Tapi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi seseorang yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan aja waktu dia hidup di dunia, Tuhan nggak perlu meyakinkan orang lain untuk percaya sama dia, karena tergantung lagi, itu semua tergantung kepribadian masing-masing gitu. Maksudnya banyak orang pada saat itu ya lagi kurang fit, tapi balik lagi waktu ada ayat-ayat Alkitab dari tindakan-tindakan Tuhan Yesus yang menekankan kalau Tuhan Yesus itu bukanlah seorang people pleaser, bukan orang mungkin bukan banyak orang yang ngira kalau Tuhan Yesus itu people mungkin banyak orang yang ngira Tuhan melakukan mujizat, Tuhan melakukan hal-hal tertentu untuk menyenangkan hati orang-orang yang ada di situ, buat penggenapan sebetulnya kan. Tapi sebenarnya Tuhan itu bukan people pleaser, dan itu yang kita teladani dari Tuhan Yesus. Banyak orang datang mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus karena mereka tahu dia seorang guru, mereka tahu dia seorang yang melakukan mujizat. Dan mereka datang, semua orang itu, setiap pribadi pasti punya harapan tertentu untuk Tuhan Yesus penuhi saat mereka datang menemui dia. Tapi dalam Lukas 5 ayat 15-16, mungkin teman-teman bisa baca sendiri nanti. Nah, itu Tuhan kadang di tengah kerumunan orang itu, Tuhan mengundurkan dirinya dan dia berdoa. Jadi artinya Tuhan punya agenda tersendiri untuk dia lakukan. Tuhan memprioritaskan dirinya gitu. Memprioritaskan hal-hal yang memang penting untuk dia lakukan. Dan itu dia lakukan tanpa dia pikir gimana ya orang-orang yang saya tinggalkan ini, gimana ya orang-orang yang akhirnya gak bisa saya bantu. Tuhan gak mikir itu. Nah, itu yang perlu kita sedikit teladani dari banyaknya hal yang bisa kita teladani dari Alkitab. Jadi kita harus fokus kita itu menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang di Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, meskipun ayat ini juga punya konteksnya tersendiri, tapi kalau kita mau tarik makna ayat ini dalam hal people pleaser, jadi kita punya dua pilihan. Kita mau jadi seseorang yang fokusnya menyenangkan hati manusia dengan cara nggak enakan terus-menerus, atau kita mau jadi orang yang mau sepenuhnya menyenangkan hati Tuhan. Tapi konteks menyenangkan hati Tuhan di sini, maksud menyenangkan hati Tuhan tidak berarti kita menyedihkan hati orang lain, kita menyulitkan orang. Gitu. Berarti ya tetap aja, ya kalau kita menyenangkan hati Tuhan, ya kita harus menyenangkan hati orang lain juga. Kita menyenangkan hati, karena balik lagi Matius 22 tadi. Hukum pertama kan kasihilah Tuhan. Hukum yang kedua kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi fokuslah dulu menyenangkan hati Tuhan.
setelah itu seimbangkan antara kasihmu kepada diri sendiri dan kasihmu kepada orang lain. Gitu. Berbicara tentang berarti pada intinya ya kalau mau ini gimana ya katanya, kita itu harus lebih menyenangkan, tujuan kita itu untuk menyenangkan hati Tuhan kan. Kalau kita berlebihan untuk menyenangkan hati manusia daripada hati Tuhan, itu merupakan suatu hal yang salah. Nah, berarti pada intinya ya tujukanlah segala sesuatu apa yang mau kita lakukan itu buat Tuhan. Ya. Jadi sobat-sobat muda semuanya di rumah, nah ingatlah, walaupun kita mungkin kurang juga mungkin memiliki kepekaan juga terhadap sesuatu hal, kita harus memiliki kepekaan, tetapi jangan kita berlebihan dalam hal itu. Jadi mungkin pembicaraan kita sampai sini aja dulu. Bentar. Atau ada lagi? Aku punya apa ya? Bukan dibilang penguatan sih, tapi kayak statement lebih ke aku tahu pasti yang dari sekian banyak yang nonton ini, meskipun gak tahu akan ada berapa banyak orang yang nonton, tapi aku tahu ada beberapa di antara teman-teman yang bergumul banget sama sikap people pleaser ini. Dan yang mau aku bilang, memang perubahan itu selalu butuh waktu, tapi orang-orang kadang selalu bersembunyi di balik kata proses. Dan memang kalau teman-teman mau sungguh-sungguh mengikuti apa yang kita bicarakan di sini. Ini nembak aku nih. Kalau juga nembak ya nggak apa-apa. Itu kan pelajaran buat kita semua. Susah memang untuk beralih dari hal yang sudah terbiasa kita lakukan setiap harinya. Bahkan dalam proses perubahan itu juga, waktu kita udah berubah, kadang kita masih balik lagi beberapa hal itu masih lengket lah di benak kita, dalam pikiran, dalam kebiasaan kita. Tapi itu nggak apa-apa, selama masih ada niat, masih ada hasrat untuk melakukan perubahan itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi harus selalu berusaha. Karena hidup ini kan harus penuh dengan usaha kan. Gak ada yang instan di dunia ini. Kalau teman-teman mau berubah dari people pleaser menjadi seorang God pleaser, menjadi seorang yang menyenangkan hati Tuhan, dan yang memperhatikan diri sendiri juga sambil memperhatikan orang lain juga, itu tiga hal yang memang harus seimbang dan tidak gampang untuk dilakukan. Dan memang butuh keseriusan, butuh niat dalam melakukannya. Dan yang mau aku bilang ya, tetap semangat. Makasih Alfa ya. Ya, sama-sama Bang. Ya. Tetap semangat dalam menjadi pribadi-pribadi yang mengikuti apa kata Alkitab. Tetap semangat menjadi pribadi-pribadi yang mau menyenangkan hati Tuhan. Dan melalui pergumulan, percaya Tuhan pasti menyertai teman-teman semua dalam melewati pergumulan untuk lepas, untuk bebas dari tindakan people pleaser ini. Gitu. Berarti itulah pada intinya. Ya kalau mau ada perubahan ya harus percaya sama proses. Jangan kalau udah melewati proses tiba-tiba aku nggak bisa ini. Jangan sampai menyerah dalam hal itu aja. Oke teman-teman semuanya. Nah, di akhir biasanya ada doa kan. Nah, minta yang Bang Jis lah ya yang berdoa ya. Nah, kita doakan semuanya untuk sobat-sobat Boom juga di rumah supaya bisa. People mendoakan ini. Kan mau proses namanya perubahan itu kan nggak tahu kita. Apa aja doa komitmen, doa komitmen lah. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan melalui pembahasan kami hari ini. Kami bersama teman-teman yang menonton bisa menikmati bagaimana sebenarnya people pleaser itu Tuhan. Dan kami memutuskan bahwa sesungguhnya menjadi seorang yang demikian bukanlah hal yang dapat memuliakan nama Tuhan. Tapi kami mau Tuhan supaya fokus kami hanya kepadamu. Dan kami tidak mau fokus hanya kepada menyenangkan hati manusia, tetapi lebih kepada menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dan sertai kami supaya kami dapat melaksanakannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa nonton di episode selanjutnya dengan orang-orang yang lebih asik lagi, lebih keren lagi. Lebih keren dari kami. Jangan lupa kalian semua untuk nonton dan jangan lupa untuk like dan subscribe semuanya. Oke. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you.